Pantai Tirang, mengungkap pesona pantai berpasir hitam di ujung tapak. Pantai Tirang adalah objek wisata pantai yang berlokasi strategis di Kecamatan Tugu. Dulunya pantai ini adalah sebuah pulau yang bernama Pulau Tirang. Pulau yang menjadi ikon kota karena keindahannya ini lambat laun menghilang karena abrasi yang hebat. Kini pulau itu hanya menyisakan garis pantai yang disebut Pantai Tirang. Pantai Tirang memiliki pasir hitam dengan debur ombak dengan panorama khas pantai. Di sekeliling pantai ini, Anda dapat menemukan banyak pohon bakau yang ditanam untuk mencegah abrasi. Di pantai ini sudah dilengkapi fasilitas parkir yang luas, tempat istirahat, warung dan spot foto Instagramable. Bagi Anda yang mau menyewa tempat istirahat dapat membayar sebesar Rp10.000 saja. Lokasi Pantai Tirang cukup dekat dengan Pantai Marina. Jarak tempuh Pantai Tirang dari pusat kota Semarang sekitar 13,3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 32 menit. Rekomendasi waktu terbaik mengunjungi Pantai Tirang adalah pagi hari dan menjelang sore hari. Karena keindahan sunset menjadi pemandangan yang menarik ditambah dengan landasan pacu yang letaknya berdekatan dengan pantai. Tak perlu khawatir, bagi Anda yang mau berkunjung cukup dikenai tarif tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Nama aku Maisifa Protayun dari Universitas Negeri Semarang, semester 4, dari Fakultas Bahasa dan Seni. Halo semuanya, nama aku Naura Liva Ramadhani. Kalian semua bisa panggil aku Diva. Aku dari Tegal. Aku kuliah di Universitas Negeri Semarang semester 4, jurusan Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Indonesia. Halo semuanya, nama aku Anissa Salwa, biasa dipanggil Salwa. Aku dari Tegal dan jurusan Ilmu Geografi Universitas Negeri Semarang. Halo semuanya, perkenalkan aku Unifatia Turkiah, biasa dipanggil Uni. Aku dari Wonosobo semester 4, kuliah di Universitas Negeri Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Sebenarnya itu ada beberapa alasan, cuman alasan pertama itu karena restu orang tua. Nggak, karena emang orang tua itu udah menghendaki coba di UNES. Jadi berbekal restu orang tua akhirnya nyoba di UNES dengan jurusan yang memang saya suka. Kebetulan saya juga minat di bidang sastra, akhirnya saya mengambil jurusan sastra dan alhamdulillah sekarang di UNES. Anda mungkin bisa kerja di perbankan atau Anda bisnis? Oke, mungkin aku jawab ya. Karena aku jurusan pendidikan juga, jadi mungkin bakal ke guru ngikutin jejak orang tua aku. Gitu ya. Banyak. Aku juga sama, aku juga dari jurusan pendidikan, jadi mungkin kalau nggak jadi guru ya jadi dosen. Intinya sih jadi dosen. Amin. Amin. Jadi ini satu angkatan semua ya? Iya. Meter berapa tadi? 4. Barangkali Anda punya yel-yel sama. Kami Kenzi, Berkomitmen, berinovasi, Berbudi pekerti. UNES. konservasi. Lagi sampean anak muda kok malah ngambil bahasa Jawa, sastra Jawa. Tentunya ingin melestarikan budaya Jawa. Kebetulan karena saya dari daerah Ngapak, Brebes, perbatasan langsung juga dengan Sunda yang sudah mulai terkikis ya, entah unggah-ungguhnya atau perilaku-perilaku yang seharusnya orang Jawa lakukan. Jadi saya ingin melestarikan budaya Jawa. Kesulitan terberat apa yang Anda mengambil sastra Jawa itu? Kebetulan ya, karena saya dari Ngapak juga ya Bapak, menyesuaikan dengan Jawa Semarangan itu susah banget, entah bedain
gitu ya. Susah. Karena dasarnya ngapak ya. Ngapak. Nah, tapi untuk mata kuliah di sastra Jawa yang untuk musik mungkin untuk tembang gimana? Kebetulan di semester ini juga saya dapat mata kuliah tembang. Nah, itu juga karena suara saya juga pas-pasan ya, Pak. Jadi agak sedikit ngap-ngapan aja kalau disuruh ambil nada setinggi itu. Gitu. Sebenarnya Anda nggak perlu kecil hati, yang ternyata dalang yang terkenal itu malah juga dari Tegal ya, Iya. Ki Entus ya. Jadi tidak kalah dengan dalang-dalang yang ada dari dari Jawa Tengah, dari Solo, Surakarta, Yogyakarta. Kembali mbaknya lagi. Ke depan Anda akan kemana dengan pendidikan Anda? Kebetulan semester 4 ini saya kan sudah mengambil konsentrasi linguistik ya Bapak. Jadi mungkin saya mungkin nanti untuk jenjang karir saya itu akan menekuni di bidang linguistik. Jadi mungkin untuk jenjang karir saya depannya ketika saya sudah selesai nanti apa, pastinya saya akan yang masuk bidang dengan linguistik. Untuk latar belakang keluarga panjenengan Bapak Ibu kerja di mana? Kebetulan Bapak guru, untuk ibu itu lulusan SD dan ibu sekarang menjadi pedagang. Oh, begitu ya. Jadi paling tidak karena orang tua dari guru ya juga mendukung ya. Barangkali saran untuk teman-teman ya, rekan-rekan sesama kuliah di UNES. Yang kuliah di UNES tetap semangat. Kalau kata lagu itu semoga kuat sampai tamat. Jadi harus berjuang sampai tamat. Aku begitu, bertahanlah untuk hal kecil. Sekecil kita membeli geprek di Arnold. jadi harus tetap semangat untuk segala sesuatu yang berat. Untuk bahan skripsi apa sudah dicicil dari sekarang? Wah, kebetulan saya sudah dapat metapen guys. Gitu ya. Gitu, jadi sudah mulai menentukan tema dan lain-lain gitu. Cuman Gitu. masih dalam proses Bapak. Ya. Untuk mata kuliah KKN ditempuh semester berapa itu? KKN. Iya. KKN itu kalau nggak salah semester 7. 7 ya. Ini padahal Anda baru semester 4 ya. Jadi baru 2 tahun ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak ya. Makasih, Bapak. Bapak dan Mbak Uni, Mbak Salwa, kenapa Anda kok pilih mata kuliah biografi? Saya mengambil geografi itu karena kebetulan saya suka alam ya, jadi pengen mempelajari yang ada di sini, yang ada di alam ini. Tuh. Dan juga kalau di geografi kan ada kayak praktikum buat jalan-jalan, jadi itu bisa sambil refreshing. Kalau geografi ada mata kuliah geologi ya? Iya, geologi ada. Ada geologi. Ya. Ke depan gimana panjenengan? Pengennya sih pengen kerja di tambang ya. Malah ditambang ya. Ini Anda dari kependidikan atau dari universitas? Ilmu ya, ilmu. Lalu Mbak Ansa sendiri? Kalau aku Kok ambil biologi? alasannya karena emang dari SMP, enggak dari SMP, iya dari SMP udah suka kayak yang IPA gitu. Gitu ya. Jadi lebih minat ke biologi. Sebenarnya nggak minat banget di biologi. Sebelumnya tuh pengennya ke kesehatan, cuman karena nggak diterima ya nggak lolos di kesehatan, jadi pilihnya ke biologi. Karena mungkin kan dari kesehatan kan dasar-dasarnya banyak yang di Iya. biologi. Jadi aku ambilnya di biologi. Untuk biologi kependidikan atau Pendidikan. pendidikan? Jadi besok guru ya. Iya. Oke. Dari Anda berdua, bagaimana tanggapan Anda, kesan Anda di pantai ini? Menurut saya ya, di sini tuh lumayan pantainya, ada kerang-kerangnya juga, jadi bisa buat refreshing karena kita berdua ini ada laprak. Ya, betul banget. Panjenengan? Kalau dari saya sendiri, pertama kan ini baru first time ya ke sini. Iya. Jadi pantainya tuh lumayan ya bagus, walaupun pasirnya pasir hitam enggak pasir putih, tapi tetap bagus lah daripada pantai yang satunya. Lebih bagus dari yang ini. Terus juga tempatnya juga rame sih, asing enggak ini yang enggak serame banget. Saran kalian untuk pantai ini? Kalau menurut aku kayak ini ya, kebersihannya lebih dijaga lagi.
ada tempat sampah sih, cuma masih ada sampah-sampah di sini. Gitu ya. Beneran? Mungkin dari aku jalannya sih, tadi kan jalannya kayak bergelombang Gitu ya. jadi agak susah. Tadi naik motor tadi? Iya, naik motor. Dua motor tadi? Iya, 2 motor. Ya. Ini jalannya iringan me menang kandang rapa kambang tilang samar hatiku ora sumar. Jadi Anda kan datang dari Jawa Barat, belahan Barat ya, Tegal ya. Padahal di Tegal itu terkenal dengan namanya warung Tegalnya ya. Iya. Bagaimana pendapat Anda kuliner di Kota Semarang? Mungkin dari saya dulu, kebetulan saya baru aja nih Pak kemarin itu pulang dari kampus terus beli di salah satu warteg, kayaknya bukan warteg asli Tegal, jadi rasanya itu ternyata beda ya, ada manis-manisnya gitu, dan kebetulan kalau di lidah saya itu kurang cocok, bukan berarti tidak enak ya, tapi itu kurang cocok, jadi tapi alhamdulillah masih bisa menikmati, cuman kalau bisa memilih, nah saya tetap akan memilih warung Tegal yang Tegal gitu. Lebih anu ya? Ya soalnya itu kalau di Tegal kan masih ada pedesnya, Ada ya gitu ya. di situ ada beberapa manis kemarin. Ya, ciri khas masakan di kuliner di Semarang kan ada manis, ada asin, ada pedas. Mbaknya sendiri ya. Sama sih kayak buat Iva ini, lebih ke kultur makanan di sini. Soalnya kalau di Tegal tuh rasanya agak asin-asin. Gitu ya. Anda malah cocok ya agak manis ya? Atau Anda malah tetap yang original seneng-seneng? Bisa masuk mana aja. Gimana Mbak ya? Kalau dari aku sih lebih dominan di Semarang, lebih dominan ke manisnya. Manis ya. Kata Mbak Iva. Soalnya kayak di Wonosobo tuh kayak seimbang antara manis sama asinnya. Jadi Gitu ya. kayak terlalu manis, kemanisan gitu. Gitu ya. Jadi untuk anu ya warga yang memang dari tempat anu ya, udara yang dingin nggak suka manis ya Mbak ya. Iya, benar, Jadi Pak. manis kan identik dari Yogyakarta dan Solo Iya. ternyata. Kalau adik sendiri gimana? Lidahku bisa menyesuaikan mana aja sebenarnya, tapi kebetulan karena aku suka pedas dan sambal Semarang itu sangat jauh berbeda, nggak jauh berbeda tapi jauh berbeda sama di sana gitu loh. Tegal. Sini itu sambalnya kayak manis gitu, tapi untuk selain sambal-sambalan aman sih. Aman ya. Tapi selama Anda jumpai di sini ya selama hampir 2 tahun ya, yang buka warung Tegal bukan asli orang Tegal ya, berarti ya, Beberapa mungkin ada yang Iya. asli orang Tegal, gitu ya. Tapi sudah mulai bergeser ya antara memang warteg yang asli Tegal maupun yang sudah di Semarangan. Terima kasih adik-adik atas keterangannya. Harapan kami ya, Anda adalah generasi ya milenial yang akan meneruskan nanti kita semuanya. Kita sama-sama ya berlatar belakang dulu pernah kuliah di UNES. UNES dulu adalah IKIP Negeri Semarang ya. Jadi dulu saya lebih dahulu karena saya kuliah di sana, kami paham sekali ya kultur orang-orang UNES ya, orang IKIP Semarang ya. Harapan kami Anda bisa cepat lulus, dapat pekerjaan ya. Jangan jaga hanya jadi PNS ya. Ya pekerjaan itu 1000 pekerjaan banyak ya. Kalau bisa wirausaha, yang penting Anda punya inovasi ya. Semoga saja panjenengan nanti berhasil. Terima kasih. Ya, ya. Ngandang hadindang goyang Semarang iringane menang kandang rapa kambang. Selamat siang saudaraku semua, khususnya warga Jawa Tengah dan sekitarnya. Ini kami bersama dengan adik-adik mahasiswi dari UNES Semarang yang kebetulan hari ini refreshing ya di pantai apa tadi? Pantai Tirang yang ada di Semarang Barat. Ya. Jadi harapan kami Pantai Tirang itu nanti menjadi ikon Jawa Tengah ya. Jadi seperti layaknya Pantai Ancol. Lalu bahagia. Berkunjung ke Pantai Tirang Semarang. Pantai yang begitu bagus, ayo jangan pernah kita lewatkan kalau kita berkunjung ke Semarang, singgah sebentar di Pantai Tirang Semarang. Terima kasih. Kandang barang adi ngandang hadindang goyang Semarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudaraku warga Semarang dan sekitarnya. Selamat jumpa kembali dengan saya Chef Daryana, yang kebetulan hari ini saya bersama rekan-rekan untuk melihat dari dekat, yaitu keindahan Pantai Tirang yang ada di Semarang Barat. Bisa Anda lihat bersama di kamera saya. Ini saya menghadap ke utara, menghadap ke pantai. Teman saya ada di sana. Begitu terkagum-kagum dengan keindahan pantai ini. Karena apa? Pantainya bersih, ombaknya tidak terlalu besar, dan kebetulan terletak di kota Semarang. Pantai Tirang belum sempat dikenal oleh masyarakat karena ini baru ini. Jadi kalau Anda dari arah Simpang 5 Semarang ke barat sekitar 7 kilo, Anda akan menemukan Pantai Tirang yang begitu elok, bersih, dan ternyata banyak pengunjung yang datang di sana. Pemirsa BP News TV yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, di kamera saya bisa dilihat itu ya, deburan ombak yang tidak terlalu besar, tetapi diiringi hembusan angin sepoi-sepoi sehingga membuat kita nyaman untuk berlibur di sini, tentunya bersama keluarga tercinta, hande tolan, dan bahkan dengan teman terdekat kita. Bagi saudaraku yang mendekati pensiun purna tugas, tentunya Anda bisa mengajak keluarga di sini. Kalau bagi yang hobi mancing, di dermaga juga ada, ini terlihat banyak orang yang memancing di sana. Dan tentunya tidak kalah menarik, di sini juga ada kuliner. Di gazebo di belakang kami itu ada penjajah makanan, terutama yang sangat nikmat, yaitu bandeng keropok. Kaitan dengan kuliner, baru saja tadi saya juga sempat ketemu dengan mahasiswi yang berasal dari UNES. Kebetulan dia dari Tegal dan Temanggung. Dia banyak cerita kaitannya dengan kehidupan di Semarang, keindahan kota Semarang, baik alamnya, kulinernya, dan keunikan keluarganya. Oke, terima kasih atas atensinya. Selamat jumpa di lain kesempatan. Saya Chef Budi, wartawan Bayangkara Press, mewartakan.